Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya yakin banyak di ruangan ini yang lebih ahli dari saya. Saya minta tolong slide langsung ke halaman kedua. Pada intinya yang mau saya katakan, bagian perburuhan di dalam bagian ketenagakerjaan di dalam Perpu sebetulnya adalah flexible labor market. Dan itu sudah diintroducer IMF sebagai syarat kita untuk mendapatkan uang pemulihan. Saya tunjukkan di situ di letter of intent kita di Memorandum of Economic and Financial Policies tahun 2003. Dan kalau Ibu Bapak membandingkan Undang-Undang 2597 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang revisi RUU Undang-Undang 13 2003, bukan undang-undangnya ya, karena undang-undangnya kemudian berubah dan Perpu itu mirip, sangat-sangat mirip. Dan karena itu di halaman berikutnya kita lewatin saja di halaman ke-3. Ada pernyataan Pak Menaker sebelumnya di halaman keempat. Saya mau menunjukkan bahwa fleksibilitas itu pada intinya, pada umumnya ada 4, baik penyesuaian input tenaga kerja numerik dan kemampuan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan tugas dan metode produksi yang bisa disebut fungsional. Sehingga di halaman selanjutnya akan ada 4 jenis flexible labor market kalau kita mengaitkan fungsi numerik dengan eksternal dan internal, dan fleksibel dalam internal dan fungsional. Kita akan lewatin saja karena nggak ada waktu. Di yang berikutnya saya mau mengatakan sebetulnya politik hukum, kalau kita mau lihat undang-undang, kita harus lihat politik hukumnya. Dan politik hukum perburuhan di Indonesia menunjukkan hukum betul mengatur, tapi sesungguhnya hukum diatur oleh kriteria bisnis. Kita tahu bahwa dulu baju kita dijahit, semua produksi dibuat oleh satu orang dari awal sampai akhir. Kemudian muncul Fordism yang menunjukkan bahwa ada rantai pekerjaan, dan sesudah itu muncul lagi global manufacturing dan supply chain yang membagi-bagi itu sehingga lebih aman untuk bisnis. Dan kemudian sekarang yang terakhir kerja prekariat, gigs ekonomi dan lain-lain. Dan subkontrak outsourcing diperlukan oleh global manufacturing and supply chain. Karena itu undang-undang kita dirubah. Jadi bukan undang-undang kita mengatur. Dan saya mau mengatakan kita harus menyadari ini, bahwa sejak lama hukum perburuhan kita diatur oleh bisnis. Tentu saja kita bisa berdebat memang diperlukan atau tidak diperlukan, tapi kita perlu mengingat juga bahwa mitos bahwa supremasi hukum di atas politik itu tidak benar. Bahkan bisnis juga bisa di atas hukum dalam hal ini. Dan ini banyak sekali kajian-kajian secara internasional. Di berikutnya saya mau menunjukkan bagaimana flexible labor market diterapkan di 2 negara, satu di Inggris dan satu di Denmark. Ini ada laporan dari London School of Economics yang mengatakan betul bahwa investasi yang kurang sebetulnya adalah penyebab sisi ekonomi makro untuk pengangguran di beberapa wilayah Inggris. Dan betul fleksibilitas itu dapat memiliki akibat positif dalam beberapa konteks, tapi hampir pasti akan meningkatkan pengangguran dalam beberapa konteks lain. Dan ini sudah dialami oleh teman-teman yang sudah dipecat atau diubah hubungan kerjanya dari tetap menjadi kontrak pasca Undang-Undang Omnibus Law diberlakukan, bahkan setelah Perpu, bahkan setelah putusan ini dinyatakan kondisional ya, bersyarat, konstitusional bersyarat. Dan kita bisa lihat di Inggris, Denmark sebetulnya bukan flexible labor market tapi flexicurity. Jadi gabungan dari flexible labor market dengan security karena dia negara SOSDEM begitu ya. Dan ternyata datanya juga nggak baik, bahwa yang lebih banyak outsourcing dalam satu lini bisnis mengarah pada upah yang lebih rendah untuk individu, kombinasi dari pasar tenaga kerja yang fleksibel, ini sudah digabungkan dengan sistem jaminan sosial ya, itu hanya menguntungkan pekerja yang berketerampilan tinggi, mobile dan fleksibel karena dia bisa mudah beralih. Dan ketika perusahaan memiliki akses yang relatif mudah untuk mempekerjakan dan memecat pekerja dengan esensi flexible labor market, maka pemberi kerja kemungkinan lebih enggan untuk mempertahankan kelompok pekerja tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi kerja mereka. Di halaman berikutnya ini adalah bukti, inilah perjalanan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpu yang nyaris identik dengan undang-undang omnibusnya sebetulnya adalah penuntasan politik hukum flexible labor market. Selanjutnya, ini kita lewatin saja. Isu yang pertama sebetulnya ada kemudahan dan perluasan TKA, saya tidak akan masuk ke dalamnya karena nggak ada waktu, itu di halaman ke-12. Di halaman selanjutnya masih ada kemudahan dan perluasan TKA. Di selanjutnya adalah ada ancaman, dalam bahasa hukum perburuan adalah job security, karena tentu saja ya, easy come betul tapi easy go. Di halaman berikutnya masih ada ancaman terhadap job security karena
syarat-syarat yang berhasil ditambahkan oleh teman-teman organisasi serikat buruh pada tahun 2003 ke dalam Undang-Undang 13 2003 tentang tidak boleh semua pekerjaan di subkontrakan, tidak boleh semua pekerjaan di outsourcing hilang di dalam Perpu dan juga hilang di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Dan kita masih lanjut saja ke halaman ke-16. Dia mengurangi kesejahteraan karena struktur dan skala pengupahannya berubah. Kalau dulu pengupahan untuk kehidupan layak, sekarang menjadi kemampuan perusahaan dan produktivitas. Dulu ada juga, tapi itu menjadi nomor 2. Lanjut saja selanjutnya. Dan sebetulnya ini bisa mendorong perbudakan modern. Sebelum ada Perpu dan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kita tahu ada jam kerja yang panjang, ada sebuah perusahaan panci waktu itu ya. Dan sebetulnya kita tidak sadar bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan garis miring atau hasil, artinya buat orang hukum bisa satuan waktu, bisa satuan hasil, dan bisa satuan waktu dan hasil. Jadi jam kerja 8 jam tidak cukup kalau belum memenuhi order tertentu. Keharusan menyelesaikan misalnya 20 panci setiap hari. Di halaman berikutnya, ini masih tentang job security ya, soal PKWT berakhir bukan hanya selesainya perjanjian, tapi ada yang lain. Lanjut saja, terlalu teknis. Saya mau memasukkan faktor lain. Mungkin kalau ini bukan Indonesia, akibatnya nggak terlalu parah. Tapi di Indonesia, yang masalah Indonesia adalah skor persepsi korupsi Indonesia. Indonesia ini kan negara korup. Hakim Agung kan baru ditangkap ya, gitu. Apakah ada orang di ruangan ini yang berani membantah saya? Nggak apa-apa juga, gitu ya. Dan artinya apa? Pegawai pengawas ketenagakerjaan itu dari tahun ke tahun, dari saya masih menangani kasus dari tahun 2000, 2001 di LBH Jakarta itu nggak berubah. Dia bisa datang ke perusahaan, pulang lagi bawa sesuatu. Jadi pelanggaran undang-undang itu nggak diapa-apain, apalagi yang sudah dibuka seperti ini. Di halaman berikutnya ini adalah laporan tentang Work Inequality Report bahwa kesenjangan kita sangat tinggi. Dan artinya selanjutnya kita lewatin saja. Yang terakhir, akibatnya ini akan hilangnya job security. Semua orang akan dikontrak. Gaji selalu kembali ke masa setahun satu bekerja karena kan dikontrak. Kesejahteraan selain hak normatif sulit diperoleh. Karena kalau kontrak outsourcing dia nggak bisa bikin serikat. Padahal di mana-mana ilmunya, daya tawar pekerja bergaining position itu dibuat dalam serikat pekerja. Lapangan kerja kita menurun karena bersaing dengan tenaga kerja asing. Ada panjangnya jam kerja, turunnya kesejahteraan, dan sebetulnya dapat membersihkan industri tertentu dari pekerjaan tertentu, misalnya perempuan. Karena perempuan nanti harus memenuhi job order tertentu ya, target produksi tertentu. Karena tadi hasil satuan tidak hanya satuan waktu, tapi juga satuan hasil. Akhirnya perempuan mengalah. Kalau kerja di situ jam kerjanya panjang. Kalau saya lagi haid saya nggak sanggup, ya udah saya nggak kerja aja. Ini diskriminasi sebetulnya langsung dan tidak langsung. Berikutnya saya mau menunjukkan sebetulnya tadi menyambung. Ini adalah indeks urutan ease of doing business Indonesia yang menjadi urutan 73 dan menjadi urutan ke-6 di ASEAN. Indeksnya banyak sekali, ada 10, kita lewatin saja. Dan labor itu hanya 1 dari 10 indeks. Jadi kita ke halaman kedua terakhir. Kesimpulan saya apa? Perpu ini berkebalikan dari putusan MK yang meminta partisipasi bermakna, tapi justru menutup partisipasi dan kegentingannya itu nggak ada. Kalau kegentingannya katanya hal baru, kenapa aturannya mirip sekali? Kalau nggak bisa dibilang cuma mengubah 1-2 kata pasal. Ini adalah deregulasi, ini memberi keuntungan kepada kelompok tertentu, dan sebetulnya orang miskin memberikan subsidi kepada orang yang lebih mampu seperti dalam laporan-laporan di berbagai belahan dunia yang lain. Dan terakhir sekali saya mau mengatakan, maknanya apa? Ini adalah rule of law. Ini bukan rule of law lagi. Ini rule by law. Kita mengatur dengan hukum. Yang penting ada hukumnya. Dia tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan tidak sesuai dengan putusan MK sebagai penafsir konstitusi. Karena kita harus ingat pasal 28H ayat 2 mengatakan ada afirmasi. Semua orang tidak sama. Buruh dan pengusaha tidak sama karena posisinya berbeda. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. Semoga membacakan konstitusi tidak menjadi konyol ya, dan kita tetap mengingatnya. Terima kasih.